Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Mas Juwing TV di episode Kata Mas Juwing tentang kali ini tentang ketupat. Rencananya tadi itu mau bahas tentang mocopat ya, dari karya sastra tembang Jawa. Tapi tadi di tengah jalan ketemu dengan temen, dia itu bawa janur. Jadi ya keingat aja, weh mumpung ada janur kan, teringatlah ketupat. Jadi udahlah bikin konten masalah ketupat aja. Oke lah teman-teman, video kali ini kita bahas ketupat dulu aja ya, mumpung ingat. Karena yang kita tahu kan bahwa makanan yang identik dengan momen lebaran bagi umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, ketupat. Nah, kita cari tahu nih, ada apa dengan ketupat. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui soal ketupat. Satu, ketupat punya legenda, punya falsafah dan mitos. Nanti kita bahas termasuk sejarah ketupat. Tapi sebelum itu, kaitannya dengan mocopat ya. Ada satu tembang mocopat yang masih saya ingat diajarkan oleh Pak Guru ketika di SD. Tembang Durmo. Dengarin ya, insya Allah masih ingat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Paman, paman, opo wartane ing dalan, dedalan akeh wong mati kena apa, mati den aniaya, tinigas jojo terus ing kikir, sukmane ilang, raga kariku mlinting. Artinya paman-paman itu mungkin sebuah sapaan ya, atau perhatian-perhatian kan itu. Walau alam ya, mohon maaf kalau salah, koreksi aja di kolom komentar. Opo wartane ing dalan, apakah berita di jalan? Apa berita di jalan? Dedalan akeh wong mati. Di jalanan, sepanjang jalan banyak orang mati. Mati kena opo? Mati kenapa? Mati den aniaya, mati karena dianiaya. Ngeri kan? Wih, ngeri itu kan. Tinigas jojo terus ing gigir, nih ngeri lagi. Jadi menurut tembang ini kalimatnya tinigas jojo terus ing gigir. Tinigas itu dibelah, ditikam dada jojo terus ing gigir, terus ke punggung. Gitu. Sukmane ilang, sukmanya ilang, terus melayang. Rogo kari gumlinting, raga badan tergeletak, tinggal badan tergeletak. Ngeri kan? Tapi ternyata itu sanepo. Apa sanepo? Kiasan. Kalau guru saya bilang itu tebak-tebakan. Itu tebak-tebakannya apa kan gitu. Ternyata kupat ini dikatakan tinigas jojo terus enggigir, dibelah tuh pakai pisau, kerep. Sukmane ilang, sukmane kan rohnya itu, rohnya kupat kan nasi di dalamnya loh. Nah, nasinya diambil, rogo kari gumlinting, tinggal ya janurnya aja buang, itu kupat. Legenda ketupat sangat melekat di kehidupan masyarakat Jawa dan tak lepas dari nama besar Sunan Kalijogo, seorang ulama besar di zaman akhir
kerajaan Majapahit hingga kerajaan Demak Bintoro. Ketupat atau kalau orang Jawa bilang kupat ya, kupat diperkenalkan pertama kalinya oleh Sunan Kalijogo dengan membudayakan bakda ketupat yang dimulai sepekan setelah Lebaran. Sunan Kalijogo memberi falsafah tersendiri tentang ketupat ini. Ketupat yang oleh orang Jawa lebih dikenal dengan kupat itu merupakan jarwo dosok. Jarwo dosok itu apa ya? Ini. Jadi kalau di bahasa Jawa itu kan ada apa namanya makna dari suatu kata ya, kata benda biasanya, kata sifat juga iya sih. Contohnya ini pacul, cangkul itu jarwo dosoknya kipatke kabeh kang ucul kan gitu. Nah kupat sama aja, merupakan singkatan dari kata laku papat atau perilaku yang empat. Karena ya bentuk fisik dari kupat ini kan empat ini. Nah ini dikatakan ujung-ujungnya itu merupakan perilaku. Apa saja itu? Yang pertama lebaran, terus luberan, leburan, dan terakhir laburan. Yang pertama lebaran berasal dari kata lebar yang berarti telah usai, rampung, selesai. Yang dalam bahasa Arab artinya ba'da. Tidak orang Jawa mengatakan bada gitu kan. Artinya sekarang ada bada. Gitu ya. Yang maksudnya menandakan berakhirnya puasa di bulan Ramadan. Keren tuh orang Jawa kan. Yang kedua luberan, berasal dari kata luber. Luber itu artinya tumpah atau melimpah, yang berarti ajakan untuk memberi kepada fakir miskin dengan membayar zakat fitrah. Keren kan? Yang ketiga leburan, berasal dari kata lebur. Lebur itu hancur, hilang, lenyap. Dosa dan kesalahan manusia kita ini hilang. Karena di hari Ba'da itu, hari Idul Fitri, semua umat Islam sudah saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Laburan berasal dari kata labur. Labur itu kapur putih yang biasa dipakai untuk mengecat dinding. Artinya agar manusia selalu menjaga kesuciannya baik lahir maupun batin. Juga berarti putih bersih, maksudnya kembali ke fitri, kembali fitroh kan. Seperti seorang bayi yang baru lahir. Tambah lagi dikatakan ketupat itu karena dibungkus dengan janur atau daun kelapa muda, atau orang Indonesia lebih mengenal dengan sebutan nyiur. Janur diambil dari bahasa Arab yang bahasa Arab ja'a nur ya, ja'a nur, yang artinya telah datang cahaya. Ada juga yang mengatakan janur merupakan jarwo dosoknya sejatining nur. Jadi janur, sejatining nur atau sejatinya cahaya. Ketupat atau kupat juga punya mitos. Orang-orang tua Melayu zaman dulu punya mitos untuk para anak gadisnya. Jadi kalau ada anak gadis mereka yang belum
bisa menganyam ketupat itu dianggap belum pantas, belum layak untuk menikah. Karena apa? Ada anggapan mereka yang belum bisa menganyam ketupat, gadis-gadis itu dikhawatirkan tidak akan bisa merajut bahtera rumah tangga. Tapi itu mitos, mitos. Kebenarannya ya wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan dari mana ketupat itu berasal. Beberapa ahli sejarah menyebut bahwa ketupat kemungkinan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Berasal dari zaman Hindu-Buddha di Nusantara. Dan ketupat memang tidak tertulis dalam prasasti yang diteliti oleh para ahli. Namun menurut mereka ada tanda bahwa makanan dari beras yang dibungkus dengan nyiur atau daun kelapa sudah ada sejak zaman pra-Islam. Menurut ahli sejarah juga, pada zaman pra-Islam bahan makanan nyiur dan beras menjadi sumber daya alam yang digunakan sebagai makanan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat di Bali saat ini juga menggunakan tipat atau ketupat dalam ritual ibadah. Dan ketupat juga ditemukan di beberapa wilayah di Asia Tenggara lainnya, terutama di wilayah-wilayah yang penduduknya dari suku Melayu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita masalah ketupat ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Di komen aja, jadi biar kita ada diskusi kan, bukan cara. Karena kita sama-sama menjadi pemerhati budaya, kan gitu. Apalagi budaya Jawa luar biasa. Dan channel ini juga nggak akan hanya mengangkat tentang budaya Jawa, tapi semua budaya manusia dari daerah lain, termasuk dari negara lain. Insya Allah doakan aja teman-teman ya, mudah-mudahan channel ini cepat berkembang. Maka dari itu sedekah dong, subscribe, like, dan komen, share juga. Oke, barakallah, nasru minallah wa tumkarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.